kata kerja ya. Tetapi penjelasan yang sekarang ini bab netral, bab yang bukan bab berapa, tetapi dari bab 4 sampai bab hilangin kehonya ke orang mau karaoke. Kayak orang yang jual obat di ini dulu. Tes pas. Orang mau jual obat yang dikenang jual lem gitu, jual obat gitu. Apa namanya itu? Apa tadi? Oh ya. Apa yang akan saya jelaskan sebentar lagi itu adalah untuk dari bab 4 sampai bab 41 ya, 41 ini. Nah, ini kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 golongan ya. Golongan itu golongan pertama yang berakhiran urutsu bumunu kugusu ya, kugusu. Jadi berakhiran u itu bahasanya apa? Mukau. Nah itu akhiran u kan. Kalau dipecah dia kan mu strip k strip u gitu. Misalnya babi, ba strip b gitu. Bukan bab strip i, bukan kan. Nah suku kata gitu. Nah ini berakhiran suku kata u. Mu strip ka strip u. No strip ru akhiran ru. Ta su, bukan tak su tapi ta su ya. Terus ini akhiran bu, ini akhiran mu, ini akhiran nu, ini akhiran ku, ini akhiran gu, ini akhiran su. Ini urutsu bumunu kugusu. Nah itu caranya, urutsu bumunu kugusu. Nah itu adalah kata kerja golongan pertama ya. Kita kasih kesempatan Indonesia kan gitu. Nah lalu bukan hanya ada mukau saja untuk akhiran u, ada kaum, ada okonamu, banyak. Ini hanya wakil yang saya pakai untuk menjelaskan ya. Nah jadi berakhiran kata kerja kelompok pertama itu berakhiran urutsu bumunu kugusu. Lalu kalau yang kelompok kedua dan ketiga yang ini kata kata kerja kelompok ada kelompok atau golongan boleh ya, kata kerja golongan 2. Nah itu berbunyi eru sama iru. Ini yang kedua, ini ketiga sih. Ini dari sini ke atasnya ke kedua. Dia ciri-cirinya berakhiran eru sama iru, tetapi ada huruf matinya. Misalnya apa? Huruf mati apa? A B C, A B huruf mati kan? A konsonan ya. A I W U itu udah hidup kan? Nah ini A B huruf B ini kan huruf mati. Nah, bunyi eru yang ada huruf matinya, nah seperti ini, itu dia kakak dua. Ini harus kita pahami yang mana kakak satu, yang mana kakak dua, karena nanti di saat perubahan bentuk kata kerja, biar kita paham, oh ini begini perlakuan, oh ini begini. Awalnya kita akan mengasihkan ini, karena kita nggak tahu, belum tahu fungsinya. Nah ini bunyi eru huruf mati kan Z huruf matinya, atau bunyi iru K huruf matinya, miru M huruf matinya. Nah jadi kakak dua itu cirinya apa? Bunyi eru sama iru. Ingat ya, kakak dua itu ciri-cirinya berbunyi eru sama iru, tetapi ada huruf matinya, HM huruf mati. Ini huruf mati, ini huruf mati. Terus untuk kakak tiga, dia hanya ada 2 aja, ingetin aja. Apa-apa suruh, misalnya Benkyo suruh belajar, Shigoto suruh bekerja, ya Kekkong suruh menikah, Rikkong suruh bercerai, atau yang mana nanti banyak sekali suruh itu. Yang ada suruh-suruhnya dia kakak tiga, ya kakak tiga yang ada suruh-suruhnya itu kakak tiga. Terus dan guru ini satu aja dia, guru ini datang katanya. Jadi kakak tiga itu ciri-cirinya apa? Guru atau yang ada suruhnya. Benkyo suruh, Shigoto suruh, sampo suruh jalan-jalan kan. Ya
misalnya apa lagi itu tadi kekong suru. Yang ada suru-surunya tuh kakak tiga. Ya. Yang kedua apa? Ada eru sama iru. Yang ke satu turun suku mulu kugusu yang itu. Ya. Nah ini kalau coba di buku itu, coba. Ya di sini. Atau di sini yang tabel, yang tabel lebar, yang banyak itu. Ya, ini itu udah dari bentuk ke bentuk V. Nah, ini tabel yang lebar ini, yang ada warna banyak, yang full color itu. Nah ini, yang tabel ini sebenarnya perubahan bentuk semuanya nih. Ya, itu yang dilihat sama siapa? Made ya, itu Pak, ya kayak itu. Oh ya itu. Nah ini kan ada di situ akhirnya urut suku monogugusu juga cuma nggak diwarnanya. Nah ini tabel keseluruhannya nih, perubahan bentuk itu ada banyak ya. Nah lalu biar nggak usah ini ditulis ya, nggak usah ini yang saya buat tadi, yang saya tempel itu nggak usah ditulis, yang penting dipahami. Nah sekarang coba saya ulang lagi sebelum melangkah lebih lanjut. Kakak satu ciri-cirinya tadi apa? Yang urut suku monogugusu, ya urut suku monogugusu. Terus kalau yang kedua, ya eru sama iru. Kakak tiga, suru sama kuru. Nah itu. Nah sekarang kita lompat karena udah paham itu. Ya itu pun contoh-contoh yang tadi itu wakil aja ya. Ini wakil aja nih. Ini, nah ini banyak lagi ada nih. Misalnya taberu juga boleh. Taberu kan bunyi eru yang ada b-nya. Nah, kayak itu dong maksudnya. Ya, jadi misalnya ini. Okonau golongan berapa? 1, 2, 3. Okonau 1. Habis itu misalnya sekarang taberu kakak berapa? 2. Sigoto suru 3. Uru 3. Maksud menunggu 1. Ya. Misalnya oyogu 1. Jadi gini caranya. Misalnya saya ngomong oyogu, apakah bunyi eru? Enggak. Bunyi iru? Enggak. Jadi dia kedua enggak mungkin. Ya kan? Yang bunyi eru itu kedua. Terus apakah dia bunyi suru atau kuru? Oyogu jelas-jelas enggak. Oh, pasti dari satu ini. Kenapa kita harus paham mana kakak satu mana kedua? Karena perlakuannya dia beda. Ya. Nah lalu begini. Di sini ada di tabel ini. Yang cari perubahan yang ini, yang ke band I. Oh ini mus ke I. Ya, coba cari mus ke I. Mus ke nai, mus ke I kan. Hanya di awal di depan. Nah ini mus ke I. Ya dapat yang mus ke I. Udah dapat kan? Yang paling pertama dari perubahan itu, ya mus ke I betul ya. Nah lalu begini, kan tadi saya bilang apa yang dua lembar yang saya taruh di sini tadi itu digunakan oleh semua bab karena itu belum ada perubahan. Itu baru memberitahu yang mana kakak satu, yang mana kakak dua, yang mana kakak tiga, ya, yang mana kata kerja kelompok pertama atau golongan pertama, yang mana golongan kedua, yang mana golongan ketiga, itu yang tadi. Nah begitu kita melangkah ke lembaran yang sekarang kita lihat ini, yaitu benmus ke ben I, itu makanya begini, benmus itu maksudnya bentuk kamus. Sebab kalau kita misalnya nggak tahu apa sih mencampur bahasa Jepangnya, kan kita carinya di kamus. Nah itu yang disebut benmus. Jadi gizi nolnya dia tuh di benmus, benmus ke ben I, benmus ke ben T, benmus ke ben nai, kayak gitu dia. Ya nanti berikutnya. Nah sekarang yang kita lihat itu adalah benmus ke ben I, cara merubah ke bentuk I. Ya. Nah itu begini. Kita satu-satu kita pelajari ya.
Ini kan kata kerja pertama. Bagaimanakah caranya dia berubah dari bentuk kamus ke bentuk i, dari benmus ke beni? Ya, itu caranya seperti di situ. Cuman di sini makanya nggak usah ditulis ya. Ini dipahami. Yaitu apa? Setiap huruf u akhir diganti dengan huruf i, kecuali kata kerja berakhir su sama su, su sama su. Benmus ke beni itu caranya merubah kata kerja pertama yang tadi urut subuh bulu kusu itu. Caranya merubah ke beni apa? Setiap huruf u akhir diganti i, kecuali apa? Su sama su. Ya, ini maksudnya. Ini kan awalnya mukau. Nah, ganti i jadi apa? Mukai. Noru Nori, kecuali sudah lompatin dulu nih. Asobi, nomu, sinu, kaku, oyogu. Ya, intinya apa? Untuk kelompok pertama yang kudu suku bulu itu untuk merubah dari benmus ke beni, yaitu u akhirnya itu, u akhir ini semua diganti i kecuali dua ekor ini su jadi chi. Gitu. Su jadi CHI, su jadi SHI. Su jadi ci, su jadi si. Ya. Su jadi ci. Ya. Su jadi si. Jadi su itu jadi tachi. Ya, tachi, hanasu, hana, si ada han. Tapi hanasi itu bacanya cuma ada han. Ya, jadi gampang sekali kalau untuk merubah bentuk apa kakak pertama dari bentuk kamus ke bentuk i, yaitu gampangnya ingat semua akhiran u ganti i kecuali ini ganti ci, ini ganti su. Ya, nah lalu bagaimana dengan kakak kedua? Perlakuan dengan untuk kakak kedua ini suku kata akhir ru kan tadi bunyi eru kan, bunyi eru sama bunyi iru. Misalnya taberu, bunyi eru kan ada huruf mati yaitu b, ta be b nya huruf mati kan. Nah, taberu bunyi eru itu. Nah itu ru nya hilang, taberu ru nya hilang jadi apa? Tabe aja. Misalnya mazeru mencampur menjadi mazi aja. Nah itu. Jadi caranya untuk kakak dua ya, baik bunyi iru juga gitu. Misalnya apa? Miru, ru nya kan jadi mi aja. Nah, miru untuk melihat atau menonton, mi aja jadinya bentuk i. Jadi caranya apa? Ru akhir dihilangkan. Taberu, tabe, mazeru, mazi aja. Ru nya hilang. Miru, mi aja. Bekiru, beki aja. Okiru, oki aja. Ru nya kan hilang kakak dua. Ya, baik yang bunyi eru maupun bunyi biru itu kakak dua. Yang ketiga berubah dengan cara suru jadi si, ya kuru jadi ki. Ini dua ekor kan ya. Memang sih bengkio suru, siboto suru kan depannya banyak nih. Tapi surunya tuh jadi si. Bengkio suru jadi bengkio si. Kekong suru mereka jadi kekong si. Ya, itu ya. Nah jadi untuk kakak tiga tuh begitu perlakuannya. Saya ulang lagi sekali. Yang kakak pertama urut suku bulu kusu itu i akhir u akhir ganti i, kecuali su sama su. Terus yang kakak kedua ru nya hilang, bukan diganti, hilang. Ingat ya, bukan diganti tapi hilang ru nya. Yang kakak ketiga itu suru jadi si. Misalnya rikong suru bercerai, rikong si. Nah gitu bentuk i nya.
Terus yang guru jadi ki apa aja tuh ya. Oke. Nah sekarang paham itu, nggak hafal nggak apa, yang penting paham dulu. Ya kalau sudah paham biar kita bisa melangkah ke bab 4. SSWT ini sesuatu ya. Ya. Jadi bab 4 itu apa? Untuk kita akan membuat kalimat atau belajar membuat kalimat untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau akan dilakukan. Ya. Nah, lalu rumus yang di sana itu salah nomor ya. Ini ini di semaka ini kan ada di semaka dia di depan. Urutan pola kalimat yang gitu. Ya, nah itu di terus yang ke juga dua-duanya itu salah. Salah ketik. Jadi yang benar tuh urutan kalimatnya begini. Jadi buat dulu judulnya ya, bab 4 menyatakan sesuatu yang akan dilakukan atau akan terjadi. Nah, poinnya itu akan. Itu boleh ditulis di situ urutan pembuatan kalimatnya seperti di bawah ini. Nah ini yang ke dan dari ya, kata penghubungnya ke dan dari. Nanti yang kata penghubungnya di, ada lagi satu. Maunya tadi di luar. Jadi seperti ini. Dek, wah, enggak, itu partikelnya. Jadi subjek baru partikel belakangnya jadi. Keterangan waktu kalau bukan jam tanpa partikel. Dengan siapa? Partikel. Berapa orang? Dek. Keterangan tempat bisa ini, bisa karang. Yang merah ini mungkin kabur ya, buat kalimat sesuai dengan urutan 1 sampai 7, tapi lewati bila tidak disertakan di dalam kalimat. Misalnya waktu kita bicara dengan siapanya kita tidak sebutkan ya, dilopati dia gitu. Itu maknanya yang merah. Jadi buat kalimat sesuai urutan 1 sampai 7, tapi lewati bila tidak disertakan di dalam kalimat.
kata kerja yang disesuaikan dengan bab yang bersangkutan. Nah, misalnya kita bab 4 sekarang, ikuti bab 4 nanti nih. Udah ya? Udah. Ada yang kabur? Ada yang jelas? Yang kotak-kotak ini partikelnya. Misalnya kita ngomong saya akan, kan saya subjek. Watashi wa subjek dulu baru partikel. Sesuatunya dulu baru partikel. Nah, ya, nanti saya jelaskan yang dengan contoh ya. Cuma ini saya duluan sebut apa? Saya duluan taruh di sini ya. Ke dan dari ini poin. Ini rumus untuk ke dan dari. Ya, misalnya saya besok lusa akan pergi ke Jakarta dengan pesawat. Ke kan? Nah ini. Saya pulang dari Jepang. Saya akan pulang dari mall jam segini. Nah itu ke dan dari. Ini rumusnya. Harusnya dia yang saya jelaskan dulu. Kenapa apa? Udah pada ditulis. Tapi cuma ditebelin di situ. Ini penghubungnya ke dan dari. Yang ini yang di belum. Tapi harusnya ini dulu. Kosong tuh. Kecuali keterangan waktunya berupa jam, baru partikelnya ni. Tulisnya ni, bacanya ni. Terus yang ketiga dengan siapa, partikelnya to. Tulisnya to, to, bacanya ada k-nya, to gitu. Terus berapa orang, d, partikelnya d. D tulisannya bacanya d. Terus yang nomor 5 keterangan tempat, bisa ni, bisa bisa kara. Terus yang nomor 6 dengan alat, partikelnya d. Yang nomor 7 kata kerja yang terakhir nih, kata kerja yang disesuaikan dengan bab yang bersangkutan. Ya, bab apa kita itu. Ya terpaksa kali ini kita banyak nulis ya, banyak sekali nulis ya. Yang ini, yang di kalau bisa satu lembar ini juga, ini lembar lain ya, biar bisa lihat. Ini yang di ke sama dari, ini yang di, ini kan di, ini yang di itu sedikit beda kan sih. Coba sambil lihat ya apa yang ditulis ya, biar nggak salah tulis, siapa tahu yang kabur. Ini urutan pola kalimat bahasa Jepang dengan kata penghubung di. Ya. Yang pertama itu subjek, partikelnya boleh wa, boleh ga. Ya utamakan wa. Terus yang kedua keterangan waktu tanpa partikel, kecuali kalau keterangan waktunya itu jam, hanya jam saja keterangan waktunya pakai ini. Ya. Lalu yang nomor 3 keterangan tempat, partikelnya bisa de, bisa ni, bisa wo, tergantung penjelasan nanti, ada penjelasan khusus. Terus dengan siapa dia melakukan aktivitas itu, partikelnya to. Misalnya wayan sang to. Nah itu. Misalnya dengan bulan sang to, dengan bulan gitu. Terus berapa orang itu de partikelnya. Misalnya berdua putari de, bertiga sang ning de. Ya, bersendiri misalnya sendirian, hito de. Objek wo, baru partikel wo, habis itu alat partikelnya de. Misalnya motong saya akan motong pohon itu dengan gergaji kan nokogiri de, partikelnya belakangan. Yang nomor 8 itu kata kerja. Nah ini. Nah lalu apa yang sekarang ini kan yang kata penghubungnya dia. Nah, baik yang dari sama ke yang tadi itu kita istilahkan pola kalimat lengkap. Ya, pola kalimat lengkap. Boleh ditulis itu ya, pola kalimat lengkap gitu. Yang di tempat yang di ini pola kalimat lengkap, sama yang ke sama dari itu pola kalimat lengkap. Pola kalimat lengkap itu buat. Soalnya rumus berikutnya saya maksudnya pola kalimat lengkap yang begini. Pola kalimat lengkap yang dari sama ke juga digitukan, pola kalimat lengkap. Ya.
Tadi bab 4 apa tuh? Menyatakan sesuatu yang akan kan? Nah, akan terjadi. Itu rumusnya. Rumus bab 4 ya. Bab 4. Saya pendekkan akan gitu ya sebuah. Nah, ya. Akan gitu ya sebuah. Itu rumusnya apa? Rumus pola kalimat lengkap yang kakak itu apa? Kata kerja. Kata kerjanya diubah ke band apa? Bentuknya bentuk I plus masuk. Itu pola kalimat lengkap tadi kan ada subjek, ada tempat di mana, ada bla 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 semua kan. Nah, sekarang untuk menjelaskan bentuk I tambah mas saja, saya pendekkan kalimatnya. Misalnya kalau kalimat lengkap gini, saya akan makan mie di restoran besok. Ini lengkap tuh, salah satu agak lengkap lah. Nah, saya akan makan mie di restoran besok dengan tuti itu misalnya. Mungkin lengkap. Nah, sekarang mau saya pendekkan untuk menjelaskan bab 4 aja. Yaitu apa? Akan makan segitunya dulu. Kalau makan tuh bahasa Jepangnya kan taberu. Ini kakak berapa? Bunyi eri. Dua. Kakak 2. Eru sama iru itu kakak 2. Tapi yang ada huruf matinya loh. Yang ini huruf mati ini bawahnya. Nah, perlakuannya untuk berubah ke bentuk I tadi apa? Ru hilang. Menjadi apa dia? Nah, ini taberu ini makan artinya ya. Makan. Nah, taberu ini bentuk ke bentuk I jadi apa? Tabe. Tambah apa nih? Mas. Artinya apa? Akan makan. Itu maksudnya. Misalnya sekarang mencuci. A, ra, u. Ini kakak berapa? Ini kan 2 tadi ya. Ini kakak berapa? 1 benar. Ini artinya cuci atau mencuci. Nah, bentuk I-nya apa? Kakak 1 tadi perlakuannya apa? Iya benar, arai. Setiap U ganti I kecuali su sama su. Ya, berarti dia arai. Tambah apa? Tambah mas. Menjadi arai mas ya, menjadi akan mencuci. Itu maksudnya. Jadi 2 poin dia tingkat kesulitannya. Yang pertama, terbiasa nggak kita menggunakan yang ini? 1 subjek, 2 keterangan waktu, 3. Nah ini kan nggak usah dihafalin biar nggak stres, dipakai. Nah ini yang di dan yang ke dari. Nah itu kan urutan kalimat lengkapnya. Ekornya yang tadi, yang paling terakhir, yang kata kerja tuh. Nah, kata kerjanya dibeginikan. Nah jadi apa? Di situ fungsi kata sifat I apa? Kata kerja yang berubah ke bentuk I. Bukan kata sifat I. Kata kerja bentuk I. Taberu bentuk I-nya bukan taberi, tapi tabe aja. Tambah mas, tabe, mas. Arau, tunggal kan? Menjadi arai. Tambah mas, arai, mas. Kan mencuci. Misalnya sekarang membeli, kau, menjadi tambah mas, kaimas akan membeli. Kau membeli, kaimas akan membeli. Nah gitu maksudnya. Ini yang pendek nih, yang kata kerja aja kita bahas ini. Kan tadi ada 1-8 sama 1-7 itu yang keterangan waktu, subjek, objek yang gitu. Nah, yang saya bahas ini yang akhirnya aja, yang kata kerjanya aja. Yang atasnya kan udah dipandu tadi. Nanti ketika nyontek lihat aja nggak apa-apa. Ya, misalnya gini sekarang. Sekarang kita melangkah ke contoh real. Contoh real. Dan lagi-lagi contohnya ini langsung saya mengarah ke pekerjaan di Jepang. Misalnya biar nggak saya terus ya kami sebut sekarang. Kami akan. Nah ini bab akan. Selalu akan. Kami akan
menebar pupuk, menebar pupuk. Misalnya di sawah, besok dengan orang Vietnam, misalnya gitu. Kami akan menebar pupuk di sawah besok dengan orang Vietnam. Nanti teman-teman kita di sana bisa orang Vietnam, bisa orang Brasil, bisa orang Nepal, bisa orang Filipina. Sekarang kata sukarnya dulu. Kami bahasa Jepangnya watashi tachi. Watashi tachi. Oh, so nanda. Habis itu menebar bahasa Jepangnya maku. Pupuk udah tahu, udah sering ya. Kirio, karena sering hafal dengan sendirinya kan. Kirio, sawah, tambu. Besok asita, orang Vietnam, Vietnamu jin, tulisnya jin tapi jing saya. Vietnamu jin ya. Nah, jangan ditanya akan ya. Akan apa bahasa Jepang Pak? Nggak bisa aku jawab. Bahasa Jepangnya akan tuh nggak ada. Akan menulis, akan menebar, baru bisa ya. Harus ada kata kerjanya baru bisa diterjemahkan. Nah, lalu sekarang pelan-pelan. Ini rumus yang pertama apa yang kedua kita pakai? Rumus yang kedua, yang di. Tadi kan udah ke sama dari, yang di lihat. Apa yang lihat yang di. Ntar kita salin di buku, tapi sekarang bareng-bareng kita jawab. Ya, lihat yang di. Dan apa yang tertulis nomor 1 di situ? Subjek. Mana subjeknya? Subjeknya itu boleh pelaku, boleh topik yang dibahas. Pelakunya siapa? Ya, berarti watashi tachi. Pelan-pelan ya. Watashi tachi. Apa partikelnya? Wa. Ini keluarganya. Ini partikelnya. Watashi tachi wa. Nah, setelah subjek apa di situ? Keterangan waktunya. Nah, keterangan waktunya mana? Besok. Berarti asita. Apa partikelnya? Partikelnya apa? Nggak ada. Jam baru dia. Jadi saya buat bulat tapi saya silang. Jangan kasih partikel itu tidak. Kecuali ada jamnya, asta jam 7 misalnya. Kami akan menebar pupuk di sawah besok jam 7 dengan orang Jepang. Baru dia ada di sini. Watashi tachi wa asta shichi itu jam 7, shichi ji jam 7, shichi ji ni. Nah, gitu dia. Baru ada nyinya. Ya, yang lain itu keterangan waktu, yang lain bukan jam, nggak usah dikasih partikel. Ya. Nah, lalu setelah keterangan waktu apa? Yang ketiga, keterangan tempat. Di mana? Di sawah, tambu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita pilih D apa O apa Nyi. Ini itu kita pilihnya D. Ntar saya jelasin ya. Tambu D. Ini keluarganya. Ini partikelnya. Ya, ntar saya jelaskan kenapa D. Kok bukan Nyi, kok bukan O. Ya. Habis keterangan tempat apa? Dengan siapa? Ayo dengan siapa? Ya. Vietnamu jin. Apa partikelnya? To. Ini keluarganya. Ini partikelnya. Setelah dengan siapa? Apa di situ? Berapa orang? Kami akan menebar pupuk di sawah besok dengan orang Vietnam bertujuh. Nggak ada kan bertujuh? Yang nggak ada dilompati. Nggak usah dibuat. Lalu berikutnya objek. Nah, cara mencari objek, mana objeknya di sini? Benar. Cara mencari objek itu gampang. Ini caranya. Yang pasti kita tahu itu apa? Kata kerja kan?
Apa kerjanya? Menebar. Apa yang ditebar? Pupuk itu objek. Saya akan makan bakso. Kata kerjanya apa? Makan. Apa yang dimakan? Bakso itu objek. Saya akan misalnya katakanlah memotong pohon. Apa kata kerjanya? Apa yang dipotong? Pohon itu objek. Nah, sehingga di sini objeknya apa? Pupuk. Yo, apa partikelnya? Wo atau wo boleh. Kalau kita ngomong sih wo, tapi tulisannya wo yang gitu tuh, yang gitu. Tulisan Jepangnya Kiryu wo ini saudaranya satu proton, ini partikel. Setelah objek apa di situ? Nah, kami akan menebar pupuk di sawah besok dengan orang Vietnam pakai bisa pakai kaleng, nah gitu misalnya alatnya ke kaleng, misalnya pakai nyamai pupuk itu kaleng kita pakai. Nah kaleng di sini kaleng dek, gitu. Nah ini kan nggak ada kaleng, lompat, nggak ada alatnya lompat. Berarti langsung ke kata kerja. Kata kerjanya saya buat dulu di sini ya, maku. Nah kan itu awalnya. Ini dah yang harus dirubah ke bentuk i. Maku itu kakak berapa? 1. Setiap u jadi i. Jadinya maki ke bawah ya. Ke sini ini tak jadi. Jadinya maki tambah apa? Mas. Ini jadi. Ya, watashi tachi wa asta tambo de Vietnam Jinto Hiryu wo makimasu. Nah itu. Kami akan menebar pupuk sawah besok dengan orang Jepang. Jadi apa? Disiplin sama apa yang ditulis urut-urutannya. Kalau nggak dijabarkan, lompati. Kalau misalnya tahap awal Anda salah di apa di partikel dek ini kok nggak ni itu misalnya itu wajar karena belum bisa jelasin. Ya, nah itu paham nggak di sini? Jadi kalau nggak dijabarkan dulu lewatin. Ini kalimat terlengkap. Jadi terlengkapnya kita tahu. Apalagi yang ringan misalnya apa? Besok saya mau lebar pupuk musik itu aja termasuk gini aja, ini yang lengkapnya udah bisa itu loh. Nah ya coba ditulis dulu. Kami makanan ya? 初めて聞いた。私、そのさやとね、さやとada神というあれは知ってたけど、それが私たちっていうなんてするのは初めては。北と神の違いは。kita mah wari-wari. 私たちと我々なの。で、さやはさやたち。Watashi bre watashi tachi. Kita wa wari-wari. Oh, gitu. De, これのやつはベトナムはね、いいらない。ランソンで、kata Suzuki Vietnam Jing itu i-nya hilangin ya. Nggak bisa bicara. Vietnam. Susah bicara. Vietnam. B. Bukan V, kayaknya B. Kayak suara B tapi dia V. B jadinya B. Sorry B. Vietnam. Untung kita bawa kamus hidup. Tapi ada jeleknya, kamusnya bisa lapar. Dan kamusnya boros. Suzuki kan mau boros. Makanya jadi badannya gemuk. Ya, WD-nya mana? これは何人でって書いてないけど、これ大体ミニマムberapa orangでっていうの分かるのこれで。私たちっていうことはbicara pakaiはね、pasti lebih dua orang なのね。そうだ。で、プラスベトナムの人がいるから、ミニマムatas lebih 3 orang, 4 orang。satu orang では使わない言葉だね。そうです。tahun baru tahu kami arti aja. Waduh. Aduh. Amari kotoba
begitu suruh ketiga amalis kita lain kan. Memang kono betul sih. 違う、誰でもインドネシアの人もそうなんだけどね、パルタマンはブラジャールするの、waktuパルタマンのブラジャールしなかったからもうsetelah 3 tahunぐらいになってね、自分でチャラをメガルティしてくるの、ビアルティがtahu bahasaでも、bisa sampaikan、いうすぐさ、それをもうメガルティしちゃうと、もうブラジャールしなくなっちゃう、オタクマトしなくなっちゃう。もう相手を分かってくれたからね。bisa ada cara biar tidak benar, bahasanya tidak benar dan bisa sampaikanできるっていうことが分かったらね、もうブラジャールできなくなる。勉強したくないのありますね。したくないんじゃなくて、オタクにマスしなくなっちゃう。ブラジャール、新しいブラジャールしたよりもルールのチャラをジャラしちゃう。ビアルサラポンね。Berikutnya biasanya kan saya, terus tadi udah kami ya, sekarang kita ini selalu akan ya, karena bapak akan belum terjadi. Saya akan memperbaiki haus dengan tangan. Keterangan waktunya nggak sebuat, entah besok lusa. Kita masa depannya warir memperbaiki, bahasa Jepangnya naosu, haus bahasa Jepangnya hausu, tang bahasa Jepangnya penci. Ya. Apa beda kami sama kita? Siapa yang bisa tahu? Apa bedanya kami sama kita? Beda nih. Gini, kalau kami lawan bicara tidak termasuk hitungan. Kalau kita lawan bicara termasuk hitungannya dia. Misalnya gini, siapa? Di sini kan gue pernah nih, katakanlah Komang ngomong gini, kami akan kesolehan pakai ngomongnya ke sini kan, saya kan di luar grup. Kami coba ngomong gini, kita akan Komang ngomong gini, kita akan kesolehan, berarti yang diajak ngomong pun ikut kesolehan, benar nggak? Kita akan kesolehan sekarang, nah atau kita akan kesolehan besok, berarti kan orang yang diajak ngomong juga ikut kesolehan. Nah jadi bedanya itu kami lawan bicara itu tidak terlibat di dalam grup itu. Tapi kalau kita lawan bicara pun ikut melakukan aktivitas itu. Nah itu ya. Nah, lalu sebelum menjawab, naosu itu kakak berapa? Iya, berarti naosu ya. Jadi jawab sekarang. Ditulis ya. Nanti kalau salah nyoretnya jangan tebel, dikit ya nyoretnya. Nanti kita lihat diri kita sendiri itu tersandungnya di mana. Tulis soalnya, lalu jawabannya itu ditulis di bawahnya. Cara menjawabnya itu satu persatu dilihat di rumusnya. Kira-kira kalau saya kasih keterangan tempat nih pasti di kan, bukan ke ya, di rumus di pakai, bukan yang ke dari. Bisa pelan-pelan
pelan-pelan tapi ya, walaupun udah dijawab pelan-pelan kan gimana. Yang pertama apa? Subjek ya. Subjeknya mana? Ya. Wari, partikelnya apa? Wari-wariwa. Lalu ada nggak keterangan waktu? Nggak ada, lolos. Setelah itu ada nggak yang berikutnya apa? Tempat ya? Atau apa? Tempat? Nggak ada tempat ya? Nggak ada lolos lagi. Apalagi berikutnya? Dengan siapa kan? Nggak ada lolos. Lalu berberapa? Nggak ada lolos. Lalu objek. Ya, objeknya apa? Ya. Hausuwo. Partikel itu objek. Nah, lalu? Nah, ya dengan alatnya. Pencide. Nausu, kata kerjanya nausu menjadi apa? Ya, menjadi nausimas. Wari-wari wa hausuo pencide nausimas. Ya, jadi wari-wari wa selesai, hausuo selesai, pencide selesai, memperbaiki selesai, habis semua. Akan jangan dijebak, inilah akan betul mas itu akan artinya. Ya, langsung gitu. Benar-benar. Nah, sekarang berikutnya misalnya gitu. Dua soal langsung. Soal cerita nih. Coba sampai tulis ya.このトラクターだとね、モービルにしとけばいいのに。畑とかであるから。スポンの日本語で。スポン。スポン。スポン。スポンジ。スポ。ジ。
Ini kode laki-laki ya. Dia laki-laki itu kari, dia perempuan itu kanuju. Ini ada unsur bab 2, yang ini bab 3, langsung disambung sama bab 4. Bab 1 kebenarannya bagus. Bisa bareng-bareng ya. Di parkiran ada 2 unit traktor. Itu bab berapa? Bab 3. Bab 1 adalah bab 2 sore area gitu. Kata penunjuk. Bab 3 itu ada tentang benda ada di mana. Nah, itu bab 3. Dia kan ngurusnya tempat ini benda gak J-sat Arimas atau Limas. Gitu. Nah, berarti tempatnya gimana ini? Tempat ini benda gak tempatnya mana? Parkirannya. Berarti cusajulnya bendanya apa? Torakutaga. J-satnya mana? Nidai. Arimas atau Imas? Arimas. Karena traktor tidak bernyawa ya. Coba ditulis ya. Cusajonye Torakutaga Nidai itu kayak itu tulisannya. Ni itu 2 ya. Nidai Arimas. Itu bab 3 dipakai jawab. Lalu lanjutannya itu, saya akan mencuci traktor yang baru dengan spon. Nah, ini kan yang rumus D dipakai ya. Kalau dikasih D misalnya di parkiran kan jadi saya akan mencuci traktor yang baru dengan spon di parkiran ini. Jadi di parkiran disebut. Nah, jadi subjeknya apa? Saya. Apa tuh saya? Watashi wa. Habis itu berikutnya apa? Keterangan waktu ya. Ada keterangan waktu? Enggak lolos. Berarti baru watashi wa aja. Lalu di mana? Nggak ada ya. Habis itu dengan siapa? Beberapa nggak ada juga kan? Nah, langsung lari ke objek. Objeknya apa? Bukan traktor, tapi traktor yang baru. Ada yang barunya tuh. Nah, traktor yang baru biasanya pakai apa? Kata benda gandeng sama kata sifat i. 1, 2 menjadi 21 tanpa no. Ingat tanpa no. Kan baru tuh kata sifat i, kata rasi itu. Kata rasi itu kata sifat i. Nah, sehingga dia traktor tuh kata bendanya atau 1 dia bilang 1, terus baru tuh 2. Karena 2-nya itu adalah kata sifat i, sehingga dia 21, bukan 201. Nah, jadi watashi wa atarashi torakutawo. Watashi wa atarashi 2 ya. Atarashi torakutawo itu berobjek. Setelah objek apa? Dengan alat apa? Sponjide arau menjadi apa? Ya, arai mas ya. Arai mas. Saya ulang ya. Watashi wa atarashi torakutawo Suponjide arai mas. Nah, saya akan mencuci traktor yang baru dengan spon. Nah. Yang tadi yang di parkiran ada 2 unit traktor agak sedikit nganceng ya. Agak ada nggak
ada tersendat di situ kan. Nah itu kan ada dia di parkiran ada kan itu. Ada itu berarti bab 3 tentang keberadaan benda atau posisi benda. Ya. Kalau bab 1 adalah bab 2 sore are kono benda sono benda gitu. Kata petunjuk. Kalau bab 3 itu tentang keberadaan benda. Ciri-cirinya menggunakan kalimat ada atau tidak ada atau apakah ada. Nah, itu. Nah, di parkiran ada di unitator itu bab yang kemarin. Jadi rumusnya tempat ini benda K J1 kalau kan ada jumlahnya ya, jumlah satuan arimas atau imas. Gitu. Terus yang ini sengaja saya libatkan bab 3 biar nggak lupa. Ya. Terus yang berikutnya kameramu bagus. Nah itu bab berapa itu? Bab 1. Gimana tuh kameramu bagus itu gimana bahasa Jepang? Kameramu itu kan berarti milikmu ya. Nah, berarti 2 no 1. Ya, anatano kamerawa B des. B-nya apa bagus? Yoi des. Ya. Anatano kamerawa yoi des. Anatano kamerawa yoi des. Kameramu bagus atau kameramu adalah bagus. Lalu dia akan membeli kamera yang seperti ini. Nah yang seperti ini bab 2 nih. Nah ini tapi kalimat utuhnya tuh bab 4. Dia akan membeli kamera yang seperti ini. Subjeknya mana? Dia. Berarti kamera. Lalu keterangan waktunya nggak ada ya, lewat. Keterangan tempat juga nggak ada, lewat. Nah, dengan siapa juga lewat. Misalnya dia akan membeli kamera yang seperti ini dengan Tony gitu misalnya, kan nggak ada itu dengan dia. Atau dia akan membeli kamera yang seperti ini melalui internet, nggak ada juga ya. Dengan alat internet misalnya nggak ada, lewat lagi. Jadi dia karewa langsung ke objeknya apa? Ya lengkap kameranya seperti ini. Berarti konna kamera wo kaimasu. Karewa konna kamera wo kaimasu. Itu gitu. Dia akan membeli kamera yang seperti ini. Karewa konna dapat ya? Konna kamera wo kaimasu. Ya, coba soal berikutnya. Tadi kan memperbaiki, sekarang membongkar. Kuwa. Kalau besok tuh kalau besok lusa tuh asati.
aja. Baik kan tujuan lain. Oh bawah. Teman itu teman bahasa Jepangnya tomodachi. Tomodachi. Kawas. あ、そうで自分はポイするから、だからたちが、もう一回使うときはどうやって実は今回はポイする。ポイするから。もう錆びてるから。Coba jawab bersama-sama ya. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Saya akan membongkar haus dengan padu besok lusa. Siapa yang bisa jawab? Coba. 私はあさってハウスを Hmm. 浜で壊します。 Ya, benar. Tapi pengalamannya masih jangan langsung gini. Tadi kan gini. Yang benar itu gini. Watashi wa asate. Tadi gimana tuh ngomongnya あ asate? さってハウスを Oh, jangan gitu. Asate hausu. Asate itu kan telah waktu. Pengalaman dikit di situ. Watashi wa asate hausu. Nah gitu. Ya. Jawabannya benar tapi pengalamannya masih penggabungnya masih kurang pas ya. Jadi watashi wa asate, nah gitu. Terus ハウスを hausu, terus 浜で ya benar. 壊します。 Oh, kuasimas benar. Kayak gitu kan. Jadi watashi wa asate hausu hamade kuasimas. Ya, saya ulang. Watashi wa asate hausu wo hamade 鎌 鎌じゃないハマ hamade kuasimas. Ulang ya. Watashi wa asate hausu wo hamade kuasimas. Ya. Kalau ada yang salah berbagi ya. Bos akan menghitung gaji malam ini dengan kalkulator. Siapa yang bisa jawab ini? Ada yang bisa jawab? Coba ada. 社長は Hmm. 今晩給料を Hmm. 計算機で Hmm. 計算するます。 Nah, yang terakhir dia salah. Bukan suri mas. Coba suruh jadi apa? Bentuk ini. Yang waktu perubahan itu. Jadi si. Suruh jadi apa? Yang BNI ya. Ini yang BNI di atasnya kelihatan BNMUS ke BNI. Suruh jadi
ulang juga. Jadi jadi si mas ya. Nah, itu ya salah satu. Jadi bos akan menghitung gaji malam ini dengan rotator Sachowa, Kombang, Kyuryo, Kesankide, Kesansimas. Ya. Ulang. Sachowa, Kombang, Kyuryo, Kesankide, Kesansimas. Perbaiki ya kalau ada salah. Sachowa, Kombang, Kyuryo, Kesankide, Kesansimas. Suruh itu jadi simas. Yang nomor 3 ini memasang itu banyak sekali bahasa Jepang. Ini memasang yang dari atas ke bawah kayak gini ya, itu kaburu dipakai. Ya. Memasang seperti memakai topi itu kaburu dia dari atas ke bawah. Ini kan memasang plastik house itu kan tahu gambar house kemarin itu kayak apa? Kayak gitu kan, legong gitu. Nah itu setelah ada besinya dipasang plastik. Nah masanya di bahasa bagian dipikul cenderung ke belayar, nah tangkap, nah di atas itu kaburu dia. Nah kaburu ini kakak berapa? Kaburu, nah bukan kaberu tapi kaburu. Apakah dia bunyi eru? Enggak kan? Apakah bunyi iru? Enggak, ya kata kerja satu. Nah yang ini baru dia yang tadi grimas dia. Gimana ini? Wayan sawah. Terus coba Wayan sawah. Iya benar, Tomoda Cito. House plastic house no biru. Balik deh. Ya, house no biru. Kaburi mas. Jadi Wayan Sangwa, Tomoda Cito. Kenapa Tomoda Cito? Karena waktu nggak ada. Habis itu dengan alat apa nggak ada. Beberapa juga nggak ada. Berarti dengan orang yang dipakai. Setelah Wayan Sangwa itu langsung dengan orang. Dengan siapa? Teman. Ini kan Tomoda Cito ini. Wayan Sangwa, Tomoda Cito, Hausuno Biniruwo, Kaburi mas. Karena dia kakak dua, kakak satu. U ganti I, U akhir ganti I. Kaburu, kaburi. Sama mas, kaburi mas. Jadi jawabannya kakak tadi 95% benar. Nah itu pun kita harus tertib sama apa? Kita harus disiplin sama rumus yang kita buat sendiri. Yaitu apa? Yang di ini, yang ke dari ini, gitu ya. Misalnya yang ke dari setelah. Misal begitu. Pergi bahasa Jepangnya iku. Jepang nihon. Kadang-kadang Nippon. Kalau Nippon itu untuk apa? Urusan kenegaraan, urusan pemerintah Nippon dipakai. Termasuk produk-produk Nippon dipakai. Tahun depan Raine.
pakai pesawat. Nah, pakai ini nggak usah diterjemahkan dengan alat dia, dengan ngasih tag aja nanti. Hikoki. Apa dijawab? Ini ditulis. Pulang ke rumah dengan sepeda, maksudnya memakai sepeda. Ini rumus ke sebenarnya yang dipakai, jangan pakai rumus yang di ya. Saya akan pergi ke Jepang tahun depan pakai pesawat. Ikimasu. Akhirnya ikimasu. Watashi wa lainnya. Habis itu Nihon ni Hikoki de ikimasu. Ya, ikimasu ya. Nah, sudah itu. Watashi wa lainnya Nihon ni atau Nihon de Hikoki de ikimasu. 泳いでいきます。 Dan yang kedua, Budi akan pulang ke rumah dengan sepeda atau pakai sepeda. Gimana? Budi さんは ya. うち Hmm? うちに Hmm? Ya, Jitensa de kaerimasu. Memang ini bunyi eru ya. Ini tadi ada yang bilang kaimas. Ini memang bunyi eru, tetapi ini kan udah hidup ya. Jadi dia ini dianggap bukan kakak dua, dianggap kakak satu. Tadi kan ada contoh lain, taberu misalnya atau mazeru, mazeru. Nah, itu ini bunyi eru mati z-nya, tapi ini hidup hidup. Sehingga dia bukan kaemas tapi kaerimas. Oh. Dia dianggap kakak satu. Budi sawa uchiye atau uchiye jitensa de kaerimasu.
Saya sampaikan yang ini. Kan ada tempat lalu tempat partikelnya kan ada T, apa lagi itu? Di antara Ada ni, ada O. Ya, maksudnya tuh di ini semua artinya di. Atau kalau kita buat gini, ini dipecah lagi dia menjadi 3. Ada D, D-nya D dipakai, ada pakai ni, ada pakai O. Nah ini apa? Ini aktivitas di area luas. Yang ini sempit. Maksudnya begini. Misalnya ada formnya, ada form. Ini form misalnya, blanko. Ini tulisan nama, ini ada kotaknya. Nah, terus alamat, ada kotaknya kayak gitu. Tulis di sini, saya akan menulis di sini. Di sininya dipakai ni. D-nya. Sini kan kokonyi. Ni dipakai. Di sini. Nah, ini nama, di sini kotaknya. Saya akan nulis di sini D-nya saya pakai ni, bukan D. Misalnya begini, blanko-nya nih harus diisi. Terus kadang saya isi blanko di rumahnya. Oh enggak, di sini D saya pakai. Di gedung ini D saya pakai. Paham ya? Jadi di untuk area luas D dipakai. Misalnya makan di restoran D. Nah, misalnya sekarang nulis blanko ini. Misalnya nulis nama di mana ya? Oh di sini. Oh kokonyi. Bukan kokonyi. Paham ya? Yang sempit ini. Yang area luas, misalnya blankonya dibawa pulang maka deh. Di sini buat deh, jangan di rumah. Di sini di gedung ini atau di rumah ini. Nah itu kokodek kayak itu udah saya. Ya. Jadi kapan kita pakai D area luas, kapan kita pakai ini area sempit. Lalu O ini kayak apa? O ini kayak gini, sesuatu aktivitas yang bergerak atau ada arahnya. Misalnya pesawat akan terbang di udara, di langit. Ya, terbang kan tobu itu ke berapa? Satu ya, atau bimas ya. Akan terbang nanti pakai ekor-ekornya atau bimas. Pesawat akan terbang hikokiwa. Langit kan Sorao dipakai, bukan solar D, bukan solar ini. Karena apa? Terbang itu dari sini ke situ. Nah itu. Jadi apa penjelasan sini? Aktivitas berupa arah, ya. Aktivitas atau ada arahnya. Nah, misalnya apa lagi? Menyeberang. Nah, sebab untuk terbang ya, contohnya terbang. Itu bahasa Jepangnya tobu terbang. Yang pakai O itu yang mana? Contohnya terbang, yaitu tobu. Menyeberang, ya, menyeberang misalnya. Menyeberang kan pasti dari sini ke sono gitu misalnya. Nah ada arahnya kan. Nah itu wataru bahasa Jepang. Wataru, WATARU, wataru. Yang tadi TOBU, tobu. Terbang, nyebrang, jalan-jalan, masuk, berenang, ada arahnya pokoknya. Nah itu O dipakai, D-nya O dipakai. D boleh ny, boleh O. D itu untuk area luas, Y itu untuk area sempit, O itu untuk aktivitas yang ada arahnya. Lalu ada beberapa kata kerja, aktivitas yang D-nya harus pakai ny. Jadi sini harus pakai ny ya. Yang harus pakai ny. Yang
D-nya harus dengan ni itu apa? Yang pertama itu yoru bukan yoru malam, singgah. Nah misalnya saya singgah di rumahmu ya, D-nya itu harus bunyi, nggak boleh dek, singgah yoru. Terus lagi satu suku tiba artinya tiba, sama kairu, mana saya tulis di sini kairu. Nah ini ke nih, sorry, ini ke website di sini. Ini yoru sama suku itu D-nya harus pakai ni. Jadi yoru itu apa? Singgah. Suku itu apa? Tiba. Singgah di kampung atau tiba di Tokyo. Nah, D-nya itu harus pakai ni. Berarti apa? Suku sama yoru D-nya harus pakai ni. Nah gitu. Gimana tuh? Buat boleh gitu. Soalnya D itu bisa ada 3 orang ngomong, bisa D, bisa ni, bisa O. D itu aktivitasnya di lokasi area luas, ini itu aktivitas di area sempit. Kalau O itu apa? Yang ada arahnya, nyebrang, terbang, ya dari sini kan, dari sini ke sana ada arahnya tuh. Nah itu pakai O. Misalnya orang itu nyebrang di sana, orang itu kan anu itu wa di sana apa? Asuku wo, bukan asuku de, ya. Oh dia bukan wo nya objek itu enggak. Oh ya. Oh watari mas, wataru menjadi watari mas, nah kayak itu. Ya. Nah, jadi ada 3. Lalu yang wajib pakai ni untuk mengatakan di ada 2, yaitu yoru sama suku. Nah itu. Nah terus lagi waktu lagi dikit ya, saya pakai buat rumus saja. Hitamnya apa sih? Itu ini tadi yang bab 4 tadi kan rumusnya yang kalimat positif. Lupa saya kasih tahu yang positif tadi. Pola kalimat lengkap yang kata kerjanya bentuk I plus masih. Yang negatif mengatakan tidak akan, ini kan akan artinya ya, akan kata kerja, akan makan, akan minum gitu. Nah sekarang yang negatif ini sama, ini artinya tidak akan. Itu rumusnya ini kan sama, ini segini sama. Rumusnya itu ben I plus maseng. Tidak akan, saya tidak akan, kami tidak akan. Tadi kan kami akan membongkar haus, kami tidak akan membongkar haus. Koasi maseng. Lalu yang bertanya, ininya sama, yang di sininya kotak ininya sama. Ini pola kalimat lengkap, yang kakaknya adalah BNI plus maska. Nah, itu artinya apakah akan. Ini artinya. Oh. Sorry. Yang kita buat contoh dari tadi itu kalimat positif, ya. Pola caranya membuat apa? Pola kalimat lengkap yang 1 sampai 7 atau 1 sampai 8 tadi itu yang kata kerjanya
dibuat ke bentuk i tambah mas, itu maksudnya. Ya, makanya dia akan apa? Entah saya, entah kami, entah kita akan besok akan begini. Ini ya, yang ini berarti tambah mas ya. Kalau menyatakan tidak akan, sama enggak pola kalimat lengkap di depannya kalau mau dilengkapi. Kalau nggak lengkap kalimatnya nggak usah dilengkapi, itu bentuk i tambah masen biasanya. Ya, itu menyatakan apa? Misalnya kami tidak akan bukan haus hari ini pakai maseng ya, i-nya tambah maseng. I sampai di sini sama, ekornya beda, maseng, maska. Nah ini untuk bertanya, apakah kita akan membukar haus hari ini? Nah ini udah pakai kuasi maska. Nah gitu ya. Nah, jadi pengertiannya yang penting kali ini ya. Pertemuan berikutnya dicontohkan terbanyak lagi. Jadi ini kan bab akan, entah dia akan makan atau akan tidak makan atau apakah akan makan. Nah ini yang ini. Misalnya akan makan tapi mas, akan tidak makan tapi maseng. Apakah akan makan tapi mas kan? Nah, misalnya sekarang menebar pupuk nih, berarti kan pupuk kita pendekin subjek nggak saya sebut, keterangan waktu nggak saya sebut, sama siapa nggak saya sebut. Saya ngomong gini, akan menebar pupuk, nggak ada subjek kan? Saya akan menebar pupuk, baru ada subjek. Ini akan menebar pupuk gitu aja. Berarti pupuk kan hirio maku jadi maki mas gitu jadi hirio maki mas akan menebar pupuk. Tidak akan menebar pupuk, hirio maki masen. Apakah akan menebar pupuk? Hirio iya maki mas kan itu maksudnya. Nah depannya nih yang kalimat lengkapnya udah ngerti lagi. Ada nggak subjek? Oh ada subjek luas. Ada keterangan waktu? Oh ada keterangan waktu luas. Ada nggak di mana dilakukan? Ada tempatnya dulu. Nah sekarang dia tanya Pak, oh pilih sendiri. Partikelnya. Habis itu dengan siapa? Oh aja Budi misalnya. Oh Budi Santo. Misalnya nih memotong pohon pakai gergaji. Nokogiri dek. Gergaji kan nokogiri dek. Alat tuh dek partikelnya gitu. Nokogiri dek. Kiru menjadi kiri mas, ini perkecualian untuk kiru harusnya kan kimas ya nggak? Nah, karena kanjinya beda. Nah ini ada perkecualian nanti saya sebutkan lagi. Kiru harusnya kan kimas, bunyi kiru huruf aktif. Kiru harusnya kan kiru, bunyi iru atau bunyi eru. Sekarang bunyi iru, sebelum bunyi iru itu ada huruf aktif yaitu k, harusnya kan ru-nya hilang. Ini enggak perkecualian ya. Nah ya perkecualian umumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah itu ya, nah seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya contohnya lebih banyak lagi. Kalau sekarang itu kepalanya ya ini poin ini yang saya buat sekarang ini. Jadi pola kalimat lengkapnya itu saya harap nggak salah tulis di situ. Subjek partikelnya wa, habis itu keterangan waktu nggak usah pakai partikel kecuali jam, habis itu dengan siapa atau berapa, misalnya tiga kan sangning, 3 orang sangning dek. Nah itu yang ini yang ngomong sama tadi, ekornya diselesaikan dengan bab 4 karena berbau apa? Berbau akan itu berarti dia entah akan ya berarti mas, tidak akan berarti nya tambah mas. Ya paham ya? Oke, dari sini aja dulu ya. Udah malah hilang pengertian.